Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul satu-satu adalah yang pertama, anak adalah lembaran kosong yang akan diisi dengan tinta baru oleh seorang guru. Kemudian, guru lebih fokus menyelesaikan materi yang sudah disusun sesuai RPP. Lebih mengutamakan mengajari pengetahuan atau kognitif, namun kurang perhatian pada budi pekerti anak. Kemudian guru lebih aktif mengajar dibanding anak yang pasif belajar. Kemudian sering mengeluarkan statement kalau anak yang paling menurut dan patuh terhadap guru dan orang tua itu adalah anak yang paling pintar. Kemudian tidak mengevaluasi hasil belajar apakah para peserta didik mengerti, berterima atau tidak, bahkan mewajibkan tugas harus selesai. Kemudian kegiatan belajar selesai di dalam kelas. Kemudian ukuran kemampuan anak adalah lulus KKM. Kemudian kebanyakan teori di kelas tanpa praktek di lapangan. Dan yang terakhir adalah anak-anak yang berkelakuan tidak baik, kurang rapi, menurut hemat guru adalah anak-anak calon yang tinggal kelas. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, di mana setelah mempelajari modul ini, menonton video, mengikuti Zoom dan lokakarya, saya baru memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesungguhnya, di mana menurut beliau bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru sebagai pamong yang menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki anak sejak lahir sesuai dengan alam dan zaman anak. Proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid akan menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari zaman sudah berubah. Murid kita sekarang adalah generasi modern yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi, di mana mereka memiliki banyak sumber belajar yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat dan bakat murid. Namun, saya berusaha untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Selain memperhatikan kemampuan kognitifnya, juga harus mendampingi murid mengembangkan kemampuan sosial, emosional, atau budi pekertinya. Dengan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mulai merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan membantu murid menjadi manusia yang merdeka, murid sebagai individu yang unik. Yang dapat segera saya terapkan lebih agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya, yang pertama saya akan memberikan kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Tidak memaksa anak untuk mengerjakan suatu kegiatan sampai selesai dan baru bisa menilainya, karena kemampuan anak dilihat dari prosesnya bukan dari hasilnya. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih mendorong anak untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberikan kalimat-kalimat pemantik sehingga pembelajaran lebih berpusat pada anak. Menganggap anak adalah sahabat yang harus saya ajak lebih dekat, serta perkataan-perkataan yang saya berikan kepada anak lebih banyak yang membangun semangat dan tidak mendoktrin dan menghakimi anak. Tidak memaksakan anak untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih, tetapi lebih menuntun anak bertanggung jawab terhadap setiap kewajibannya. Saya juga menerapkan pembelajaran yang variatif, inovatif, dengan beberapa ragam main, dan sesekali belajar sambil bermain di luar kelas agar tercipta suasana baru dan bisa membangun semangat belajar anak, serta bisa lebih mengenal lingkungan sekitar. Selain menuntun mengembangkan potensi atau keahlian yang dimiliki anak, saya juga menuntun sikap perilaku anak, agar anak-anak mempunyai kepribadian yang baik untuk hidup di masyarakat, merdeka lahir batin, serta dapat merdeka sendiri dan orang lain. Sekali sebulan juga, saya membuat sharing batin kepada anak-anak terhadap apa yang mereka alami, apa harapan, apa masalah hidup dengan sesama teman, sehingga mereka bisa saling memberi solusi. Memilih kegiatan yang bisa berbaur dengan masyarakat karena kelak mereka akan kembali dan menjadi masyarakat yang berbudaya baik. Serta
berbagi pengetahuan kepada rekan sejawat yang belum mengikuti program Guru Penggerak atau PGP tentang filosofi Ki Hajar Dewantara untuk bisa mereka terapkan di sekolah kami juga.